Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Netrindo Trader ya. Hari ini kita akan bahas mengenai pergerakan gold yang kemarin saya kasih sinyal untuk buy, ternyata kena cut loss ya. Jadi kena stop loss di sini ya. Nah, ini pentingnya menempatkan stop loss. Jadi ketika kita menempatkan stop loss ya, kita meminimalisir rugi ya. Misalnya kalau kita menahan buy, ketika kita buy di sini kita tahan buy ya, ini floating sampai di sini ya, nggak kalau pakai tanpa stop loss. Kalaupun memang nanti ke depan dia akan naik juga ke sini gitu, tapi kan kita menahan floating rugi yang benar-benar membuat orang tuh menjadi galau lah. Jadi sebenarnya mending clearkan saja, kena stop loss ya sudah gitu kan. Terus kita analisis lagi, kita menunggu lagi momen-momen untuk ini ya, untuk kita ambil posisi gunakan analisis yang kita ini kan. Nah, padahal ini adalah benar di area supply demandnya ya, demand area, cuma di break juga. Kemudian kalau kita menuju ke H4 itu juga sebenarnya demandnya gold ya, di sini kita turunkan. Nah, ini adalah demandnya gold, sempat nyentuh naik tapi ternyata itu menjadi high glow-nya dia ya. Terus habis itu drop, membreakout demand area ini, kemudian dia naik, malah ngeretest demand area ini yang sekarang menjadi supply-nya gitu ya. Terus habis itu turun drastis. Nah, kalau kita analisis menggunakan trendline, dia sudah breakout trendline, jadi dia breakout trendline di 4 jam ini ya. Jadi ada kemungkinan dia itu akan naik ke sini, kemudian ke sini ya, untuk ngeretest area ini lagi ya. Kemudian baru dia akan turun lebih dalam. Nah, kalau kita gunakan trendline di 1 hari daily ya. Nah, ini sebenarnya time frame yang belum di breakout oleh si gold ya. Artinya gold masih berpeluang turun ke area di sini ya. Ini saya delete. Ini saya delete juga ya. Dia berpeluang menuju ke area ini, namun di area ini adalah mungkin titik support yang membuat gold itu bisa meloncat lebih tinggi lagi. Nah, biasanya kalau ini adalah area demand area juga ya, demand area dari gold. Dan kenapa juga dia itu naik ke atas ya, karena ini adalah demand area. Kita gambar ya, gambar. Nah, ini adalah demand area ya, secara daily ya. Jadi dia akan di sini mungkin yang akan dia bisa kita buy ya di sini. Tadi harusnya tadi buy di sini, kemudian targetnya adalah mungkin di sini ya, di 1809 kayak tadi. Atau kalau kita gambar trend line, ini dia sebenarnya membentuk rising wedge di daily ya untuk gold. Ya. Nah, ini sebenarnya rising wedge-nya gold. Kemudian ya, jadi seperti itu dia. Nah, ini di breakout, maka dia di sini naik mantul, dia menuju area ini. Jadi kemungkinan kalau dia memang trennya si gold udah berubah menjadi bearish, maka ini dari sini dia akan naik ke sini, kemudian dia akan turun untuk membreakout di sini ya, area ini, dan lebih dalam lagi. Bisa seperti itu ya skenarionya. Kemudian bisa juga kalau ini menjadi area, kalau kita gunakan area supply and demand ya, maka gold akan menuju ke area ini lagi ya, karena ini menjadi area supply-nya dia. Nah, gitu. Nah, jadi dia bisa dari sini dia menuju ke sini ya. Jadi kalau kita buy sekarang dengan stop loss itu, jadi bisa menuju area di sini. Tapi kita lihat nanti ya, kita lihat nanti di kita turun ya, time frame 1 jam. Nah, ini sudah membentuk pin bar dia ya. Jadi ada pin bar, kemudian kita juga lihat nanti di 4 jam ya, nanti jam 11 malam waktu Bali, jam 11 malam WITA, apakah ini akan menjadi pin bar gitu ya. Nah, ini pin bar di area
yang tersentuh di area ini ya, di area demandnya gold gitu ya, di hariannya. Nah kalau ini menjadi pin bar ya, menjadi pin bar, maka ini bisa kita ambil posisi buy ya. Jadi kita bisa buy. Jadi kalaupun misalnya dia memanfaatkan peluang buy ketika koreksi ya gitu. Kalau misalnya dia sudah artinya sudah balik arah tren gitu ya. Jadi ya anggap 18.20 lah gitu ya. Nah dengan stop loss kita taruh lebih kecil aja ya. Jadi biar kita nggak terlalu ini ya. Mungkin ya 17.75 lah ya. Ya gitu ya. Jadi ini udah 1:98 cukup lah ya. Jadi sebelum untuk memperatnya kita mencari peluang retrace-nya dia ya, retrace-nya si gold. Nah jadi ini peluangnya kita bisa ambil buy sekarang, stop loss-nya di 17.75, TP-nya di 18.20 ya. Jadi bisa di buy, jadi dengan risiko yang lebih kecil ya. Risk reward ratio-nya adalah 1:2. Oke, mungkin itu ya untuk peluang yang bisa kita ambil dari gold. Kemudian kalau sell, apakah sekarang boleh sell? Itu jangan ya. Kita lihat di sini ya, 18.20 ini ya, atau gunakan Fibonacci retracement untuk mencari peluang sell. Fibonacci retracementnya, nah, anggap dia di sini gitu, misalnya dia adalah titik lembah, maka gold itu bisa berpotensi menuju ke 18.24 sampai 18.15. Nah ini area ini yang akan menjadi area sellnya dia kalau dia memang turun lagi ya. Jadi seperti itu. Apakah mungkin gold itu meneruskan tren untuk menuju ke high yang lebih tinggi? Itu masih mungkin saja, karena kan 18.80 ini belum tersentuh area ini, sudah dia turun duluan. Nah maka bisa saja misalnya gold itu masih melanjutkan tren ya, tren hariannya. Nah apapun analisa itu adalah sebuah peluang, jadi tidak ada hal yang 100% pasti di dunia ini, dan juga di dunia trading apalagi, karena trading itu adalah perilaku pasar ya. Jadi perilaku pasar seluruh dunia, orang yang transaksi seluruh dunia, kita nggak bisa prediksi. Jadi kita bisa menggunakan money management dan strategi trading, jadi ada stop loss. Jadi jangan sampai trading tanpa stop loss. Nah itu sangat berbahaya sekali, membuat kita tuh menjadi emosional, terbawa emosi gitu ya, karena melihat angka yang merah terus di MetaTrader, terus floating nggak ada, ini nggak selesai. Nah gitu ya, jadi mending isi stop loss saja ya, lebih aman lah. Jadi kita dalam bertrading ketika, jadi udah ada dua kemungkinan, kalau nggak kena stop loss ya TP ya. Tapi kena TP pun harus tunggu benar-benar kena take profit, jangan sampai baru sebagian gitu kan, belum mencapai dia target kita. Jadi kan misalnya ketika kita transaksi, risk management kita adalah 1%, jadi harus lebih tinggi dari risk management kita, misalnya 2% gitu ya. Jadi nah misalnya ini ya, misalnya ini kalian modal $1.000, pasang aja 0,01, stop lossnya di sini ya, di 17.74. Jadi misalnya kalian posisi di 18.88 gitu ya, itu kalau rugi kalian paling rugi cuma berapa ya, ini sekitar 14 ya, $14 gitu ya, $14 dengan target profit menuju ke 18.20, itu kalian dapat $20 ditambah 12 ya, berarti sekitar $32. Jadi $30 dengan kerugian yang sudah kita hitung itu sekitar $14 gitu. Jadi sudah jelas terlihat di awal. Kalau analisis salah, jadi kita kehilangan $14. Nah, untuk mengembalikan misalnya kena stop loss, otomatis kita harus mengejar yang $14 ini. Nah, jadi tetap risk reward itu harus digunakan ya. Jadi misalnya risikonya adalah $14, jadi kita harus dapat di atas $14 setiap ketika kita take profit gitu ya. Nah, itu disebut dengan risk reward ratio. Jadi ada 1:2 lah minimal. Jadi kalau 1:1 itu masih kecil nanti hasilnya ya, karena bisa saja dari 1 bulan kita analisa itu setiap hari kita trading 20 hari gitu ya, bisa saja selama 20 hari itu sebagian lah kita kemampuan kita trading menganalisa itu, sebagian tuh benar, sebagian salah gitu ya. Jadi dengan risk reward ratio 1:2 ya kita udah dapat lebih banyak gitu ya.
Nanti kan kita bahas nanti tentang risk reward ratio di video selanjutnya. Saya akan jelaskan pentingnya risk reward ratio, pentingnya stop loss, kemudian dalam analisa kita. Terus yang paling penting juga adalah money management. Nah, itu apapun strateginya, kata kunci yang dalam trading yang paling penting adalah money management. Kadang-kadang mindset orang trading adalah pengen cepat kaya. Nah, ini yang salah dalam dunia trading. Oke, sehingga mereka habis-habisan dalam modal trading ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan di dalam trading, karena memang derivatif, jadi trading di bursa derivatif ini adalah bursa derivatif yang artinya yang ditransaksikan adalah kontrak harga ya, bukan fisiknya. Jadi kalau gold itu bukan kita mentransaksikan fisik gold ya, tapi kita mentransaksikan kontrak harga gold ya, makanya kita nggak terima fisik dari emas gitu ya. Kita hanya mentransaksikan kontrak, makanya kita bisa beli dan bisa jual langsung walaupun kita nggak pernah punya fisiknya. Orang kan harusnya kalau jual emas kalau sudah punya fisik emas gitu kan, ini nggak punya fisik emas tapi kok bisa jual gitu ya, hanya dengan naruh deposit saja atau dengan naruh margin saja gitu ya. Dan kita diberikan kapasitas leverage sehingga kita bisa membuat profit yang besar maupun loss yang besar, sehingga risikonya lebih tinggi ketimbang bursa saham gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam dunia trading. Oke, itu ya untuk rekomendasi hari ini. Mungkin nggak hari ini dia sampai di sini karena hari ini jam 9.30 itu ada rilis berita jam 9.30 WITA itu terkait dengan indikator inflasi di Amerika. Jadi kalau indikator ini mengatakan bahwa inflasi semakin tinggi, nah ini sebenarnya bisa mendongkrak harga emas. Karena apa? Kemarin Jerome Powell mengatakan bahwa inflasi itu penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, itu dia bilang ya. Nah, sehingga ketika dia ngomong gitu, jadi dia nggak begitu khawatir dengan data inflasi di Amerika, karena dia juga sudah punya strategi untuk menanggulangi inflasi. Dia akan melihat data tenaga kerjaan yang nanti dirilis Februari, hari Jumat awal Februari ya. Nah, itu yang akan menjadi patokan dari si The Fed untuk menaikkan suku bunga. Misalnya gitu ya, data Februari itu mengatakan bahwa tingkat pengangguran menurun drastis, jumlah orang bekerja bukan dari sektor pertanian atau non-farm payroll meningkat drastis. Itu sudah indikator penting bagi The Fed untuk segera menaikkan suku bunga. Bisa saja mungkin misalnya kalau Februari ternyata rilis beritanya bagus non-farm payroll, bisa jadi di Februari akhir atau di jadwal pas dia meeting dan juga menaikkan suku bunga, dia menaikkan suku bunga di bulan itu ya. Atau kalau misalnya jelek gitu, dia nunggu bulan Maret lagi ketika data itu sudah meningkat. Bulan Maret mungkin dia naikkan suku bunga. Nah, sehingga di bulan itulah nanti gold itu bisa benar-benar jatuh ya. Jadi kalau kita lihat indeks dolar itu benar-benar gila kenaikannya. Sangat-sangat kuat ya peningkatan indeks dolar. Jadi itu untuk gold, dan juga mata uang lain GBP USD juga sama, dia terus turun juga gara-gara penguatan dolar setelah The Fed mengumumkan akan segera menaikkan suku bunga. Jadi rilis berita itu tergantung dari respon pasar. Jadi ketika respon pasar negatif, maka dia akan mengambil posisi sell. Jadi memang kalau kita lihat dah pergerakan mata uang apapun, bullish lebih sedikit pergerakannya ketimbang bearish. Kalau turunnya dalam luar biasa. Kalau naik kecil-kecil naiknya gitu ya. Jadi itu fenomena pasar dan fenomena perilaku orang manusia, bahwa ketika berita buruk itu cepat sekali tersebar gitu ya. Tapi kalau berita optimis, berita baik itu seolah-olah nggak tersebar dengan seperti berita pesimis dan berita buruk tersebar gitu ya. Kalau gosip lebih cepat tersebar, makanya begitu juga dengan pola harga. Kalau pola harga yang bearish itu lebih cepat turunnya ketimbang pola harga yang bullish gitu ya. Nah itu, atau pola harga turun lebih cepat turunnya ketimbang pola harga naik gitu ya. Pasti pelan-pelan dia. Malah kalau di saham, ketika harga saham tiba-tiba melonjak ratusan persen, itu diinvestigasi oleh bursanya ya. Kalau di Indonesia kan bursa efek Indonesia itu malah disuspend, kemudian dianalisis kenapa dia tiba-tiba naik, dicek laporan keuangan ke semua, dicek kira-kira apa yang menyebabkan kok bisa pasar ini tiba-tiba naik, apakah ada pembelian yang besar-besaran atau gimana. Nah gitu biasanya.
Nah, itu anehnya di perilaku manusia ya, tentu mempengaruhi harga juga, baik harga saham maupun harga derivatif kalau kita di bursa derivatif. Oke, sekian dulu dari saya mengenai trading hari ini. Ingat selalu bahwa apapun itu jangan lupa stop loss ya. Jadi saya udah kasih sinyal untuk ambil posisi buy dengan stop loss di sana. Kena stop loss berarti udah selesai gitu ya. Jadi dari hari Senin kita analisis itu sebagian besar sinyalnya itu kena stop loss semua ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita sudah gunakan manajemen yang baik. Nanti mungkin minggu depan baru kita dapat hasil yang lebih maksimal gitu ya. Oke, nah itu bisa buy di sini sekarang ya dengan target di sana, atau tunggu nanti dia di area trendline ini ya. Jadi misalnya tunggu kalau mau ngebuy di sini gitu kan, stop lossnya bisa taruh di sini, kemudian targetnya di sini ya, atau bahkan mungkin lebih tinggi gitu ya, boleh aja. Yang penting ada reason kenapa TP di sini ya itu. Terus ini misalnya saya akan buy lagi mungkin minggu depan gitu ya, minggu depan di sini gitu ya, di trendline daily 1770 di buy, stop lossnya di sini ya, di 1750, TP di atas ya, misalnya 1870 gitu ya. Ini risk reward ratio 1:5 ya. Jadi ini untuk swing trade. Nah, ini bisa kena stop lossnya kecil ya nggak, jadi 1,11% gitu ya. Nah, ini 770 di 50. Jadi kalau misalnya ini 0,1 lot berarti sekitar berapa ya, $200 ya. Nah, tergantung sih gininya, kontrak size nya ya. Nah, ini kalau misalnya 0,01 ya paling sekitar $20 ya, dengan target itu $100 kalau profit ya. Ini 19,63 kalau targetnya ada $100. Ini juga bisa diambil nanti kalau misalnya di sini kita buy ternyata kena stop loss gitu ya, di sini turun lagi, ya udah kita ambil lagi di sini. Tapi kita lihat, saya nggak pernah langsung bilang open posisi sekarang, kita lihat ininya pola-pola candlestick ya. Nah, ini contohnya dia pin bar gitu ya, pin bar. Nah, pin bar tapi ini belum ini ya, belum ada ini positif. Sebenarnya kalau bullish pin bar itu yang ini hijau ya, jadi ininya ini hijau, yang ini sebenarnya sinyal hammer ya. Jadi hati-hati juga, ini bisa juga sebenarnya juga kembalikan arah harga. Tapi ya kita tunggu aja di area ini. Kalau ini mau pas open buy sekarang gitu ya, boleh buy di sini, stop lossnya di sini aja sehingga kita jarak stop loss dengan dari open posisi kecil ya, resikonya kecil gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau yang swing trade yang ini yang saya tadi jelaskan di H4. Jadi kita tunggu di trendline, jadi trendline-nya di sini. Kita tunggu di sini open posisi dengan target profit di 1770 ya. Stop lossnya di sini. Tapi kita lihat juga pola candle nanti di sini seperti apa. Ya, mungkin itu dulu ya untuk analisa saya. Silakan like, kemudian komen, dan juga share video ini. Bagi yang baru menonton channel YouTube Netrindo Trader, saya mohon dukungannya untuk di subscribe dan juga mengaktifkan tanda lonceng sehingga mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.